Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Para sedulur, gembira banget ya teman-teman ketika kemudian kita mendengar timnas sepak bola Indonesia saat ini sudah memiliki pelatih yang baru ya. Pasca pemecatan Coach STY atau Sintayong oleh PSSI, saat ini PSSI sudah secara resmi memperkenalkan staf pelatih dan staf pelatihan untuk timnas sepak bola kesayangan kita semua. Kenapa saya begitu gembira gitu kan? Karena memang kemarin-kemarin ketika era kepelatihannya STY, apalagi ketika kemudian di Piala AFF STY dengan kemauannya sendiri, kemudian dengan sepertinya dia otoriter, dia cuman cukup membawa pemain usia di bawah 22 tahun ya teman-teman. Yang mana AFF-nya kemarin kan memang khusus untuk senior ya sebetulnya teman-teman. Sepertinya kita nggak ada respeknya dengan negara-negara tetangga kita, sepertinya kita nggak ada hormatnya, nggak ada etikanya kemudian atas pesta sepak bola khususnya untuk bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Saya ngerti ini ya teman-teman, yang jelas kemarin juga saya nggak pernah nonton pasca STY itu cuma bawa pemain usia 22 tahun ketika maju di Piala AFF teman-teman. Dan memang ketika kemudian timnas kita juga kalah dengan timnas China di Stadion Qingdao di Provinsi Shandong kemarin juga, saya mulai muak saya lihat si STY ini gitu kan. Saya di sini bukan kemudian suka nggak suka gitu kan masalah. Saya lihat kemudian sepertinya dia kemudian sepertinya pemilik pribadi daripada PSSI ketika kemudian dia menurunkan pemain-pemain yang ya suka-suka dia gitu kan, seperti seorang Tom Hai yang kemudian dicadangkan, Kelvin Verdong kemudian ditarik sebagai center back yang biasanya sebagai wing back gitu kan, Shane Patinama yang memang kemudian nggak pernah main reguler dipasang sebagai pemain reguler, ban kapten dari JIZ pindah ke Asnawi Mangku Alam, kemudian si Sandy Walsh juga kemudian nggak dipasang, diganti oleh Asnawi Mangku Alam. Ini pride ya, kebangsaan suatu bangsa. Timnas ini mewakili hampir 280 juta penduduk Indonesia yang 75%-nya pecandu sepak bola gitu kan. Dan tampaknya STY sepertinya seperti pemilik tunggal daripada PSSI gitu kan. Ya terlepas dari itu oke lah, STY sudah dipecat, sekarang udah balik lagi ke Korea. Yang jelas sekarang kita sudah menatap ke depan, punya staf kepelatihan sangat luar biasa. Salah satunya adalah pelatih kepala Coach Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ini saya sering nonton dulu, usianya seusia saya juga teman-teman. Jadi dulu saya sering nonton ketika beliau ini main di Ajax Amsterdam, kemudian dia main di Serie A AC Milan, dan kemudian di AC Milan dia jadi striker ya, ini posisinya striker. Dari AC Milan dia pindah ke Barcelona ya, puncaknya di Barcelona dia, salah satu raksasa di Liga Super Spanyol. Nah, ini Patrick Kluivert juga tampilannya luar biasa teman-teman. Dia telah menorehkan banyak ya, hampir 160 gol ketika kemudian dia memang bergabung dengan Barcelona. Walau setelah itu juga dia kemudian sempat pindah ke Newcastle United di Liga Inggris, dan kemudian sempat juga di Liga Prancis di Lille sebelum kemudian balik lagi ke Ajax Amsterdam. Saya kemudian kok sepertinya mimpi gitu kan, pemain-pemain kelas dunia saat ini dengan adanya Bapak Erick Thohir jadi kepala ketua PSSI, ketua umum ketum PSSI, jadi kenyataan ya ini kan, seperti mimpi aja seorang Patrick Kluivert saat ini kemudian bisa ngobrol-ngobrol dengan, duduk bersama ngobrol-ngobrol dengan pemain-pemain kita gitu kan, seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri gitu kan, Rizky Ridho gitu. Gimana kemudian kita nggak bangga kemudian kita bisa duduk bareng dengan pemain legenda ini ya, Patrick Kluivert. Dia juga pemain timnas Belanda ya, nggak sembarangan. Terus kemudian kalau kita lihat kemudian staf Malaysia ini ada Alex Pastoor nih. Alex Pastoor ini luar biasa ya, ahli taktik yang kemarin bisa meloloskan Almere City ya, klubnya Tom Haye itu lolos dari Liga 2 Belanda ke Liga 1 Liga Utama Eredivisie. Kemudian ada Denny Lanzat. Denny Lanzat ini juga Blasteran ya, keturunan Indonesia. Dia pernah memperkuat Wigan Athletic di Liga Inggris, kemudian di beberapa klub di Belanda juga ya gitu kan. Kemudian staf pelatihan juga ada Irfan Bahdim dan Rafael Maitimo. Dan kalau kita lihat yang bikin saya kaget juga Dikait ini. Dikait ini dulu bintang Liverpool, saya sering nonton, wah keren itu Dikait itu, sekarang jadi pelatih striker. Dan memang kemudian yang
yang begitu membanggakan lagi, begitu senangnya kemudian ketika Patrick Kluivert datang ke Indonesia, dia udah bisa ngomong sepatah kata gitu kan, walaupun sekedar selamat siang. Begitupun juga Denny Lanzat ya, 2-3 potong patah kata, bahkan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia tampak fasih banget gitu kan. Ini luar biasa sekali. Bayangkan kalau kita bandingkan dengan si STY. STY 5 tahun sama sekali ngomong satu kata bahasa Indonesia aja kesulitan gitu kan. Bayangkan dia butuh 2 translator gitu kan, ketika banyak pemain diaspora. Translator pertama itu translator yang cuman bisa translate bahasa Korea ke bahasa Indonesia. Translator keduanya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris untuk disampaikan ke pemain diaspora. Gimana kalau kita lihat pelatih-pelatih itu di pinggir lapangan, kali Arsene Wenger, Jose Mourinho memberikan instruksi. STY mau ngasih instruksi susah gitu kan, sampai 2. Yang jelas STY memang kemudian memang sudah kalau dibiarkan lama bercokol di timnas, ya akan rusaklah timnas kita ini kan. Karena memang isu yang beredar, kemudian STY ini sepertinya kan otoriter, dan itu memang nggak cocok ketika kemudian diterapkan dengan pemain-pemain diaspora. Siapa dia gitu, kata pemain-pemain diaspora gitu kan. Karena pemain diaspora ini jauh ya, pandangan kedepannya jauh, seperti kalau kita lihat seorang Jay Ises, Sandy Walsh, Tom Hai, sebetulnya kan isunya mereka pengen juga punya dikasih ruang untuk diskusi gitu kan, untuk penerapan taktik dan strategi utamanya ketika jumpa dengan China kemarin. Tapi tampaknya STY ini otoriter ya, dia nggak kenal ampun, sampai kemudian Sandy Walsh kemudian juga nggak dipasang, Jay Ises ban kaptennya pindah ke Asnawi Mangkualam, Eliano Reinders juga nggak pernah dipakai, Elkan Bagot nggak ada ampun gitu kan. Ini apa, seorang pelatih yang harusnya menjadi seorang bapak yang bijaksana gitu kan bagi anak-anaknya, ini justru main ini otoriter, dan itu nggak pas kemudian diterapkan dengan pemain-pemain diaspora yang memang kita bisa lihat lah gitu kan, respect dingin para seperti Jay Ises, Rafael Struijk, Ivar Jenner terhadap si STY ya, nggak ada, sepertinya tampak dari bahasa nonverbalnya. Dan ini yang kemudian memang kemudian dilihat oleh Bapak Erick Thohir, sesuatu yang sangat urgent kemudian harus diputus gitu kan. Dan memang sangat tepat sekali dan luar biasa sekali. Bapak Erick Thohir ini juga nggak cuma wawasannya yang luas, juga pengetahuannya tentang bentuk suatu tim yang kuat itu sangat penting ya teman-teman. Walaupun memang kemudian banyak hoak-hoak yang memang dikirim oleh orang-orang tertentu tentunya untuk menjatuhkan Bapak Erick Thohir gitu kan. Tapi yang jelas saya bilang lagi-lagi, Bapak Erick Thohir ini yang terbaik, ketua PSSI yang memang terbaik pada zamannya saat ini gitu kan. Karena kalau yang namanya pelatih itu bisa datang dan pergi teman-teman, tapi seorang ketua PSSI yang luar biasa, yang baik, dan kemudian tim yang solid, tim yang harmoni, tim yang kuat, ini memang susah gitu kan. Nah, sudahlah, oke lah, kalau kita lihat memang saat ini kan nggak cuma tim Indonesia yang berbenah gitu kan. Lihat Australia, Praska kemudian draw sama Indonesia, Graham Arnold diganti oleh Tony Popovic. Kemudian Arab Saudi juga diganti oleh Roberto Mancini, diganti kan kemarin juga kan. Kemudian di China kita lihat kemudian dari Branko Jankovic diganti oleh Branko Ivankovic. Artinya memang semuanya ini untuk mengajukan prestis negaranya masing-masing gitu kan. Kalau kita lihat kemudian Bahrain kemarin di Piala Negara-Negara Teluk juga memukul telak Saudi Arabia. Dan belum lama ini China saat ini sudah kemudian menaturalisasi 3 orang pemain senior Brazil yang main di Liga China ya teman. Artinya memang semuanya memang nggak cuma Indonesia. Kemudian kalau Indonesia nggak berbenah, hancurlah harapan kita semua gitu kan. Kalau kemudian sekarang banyak isu-isu kalau kalah sama Australia nanti Bapak Erick Thohir harus turun. Itu pertanyaan konyol dua orang-orang yang kita nggak tahu. Sepertinya juga bukan urusan dari sepak bola ya. Sepertinya ngarahnya ke politik sebetulnya gitu kan. Karena memang siapapun yang melatih itu juga pastinya namanya piala seperti ini ya, namanya yang bisa dilakukan adalah kemudian usaha yang terbaik, effort yang terbaik, dan ini yang memang kemudian sudah dilakukan oleh Bapak Erick Thohir untuk kemudian meyakinkan bahwa kita semua bisa menonton timnas kita di gelaran Piala Dunia 2026 nanti yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Semoga itu kan terlaksana harapan kita, dan ini langkah yang terbaik. Apalagi memang kedepannya kita masih butuh pemain-pemain yang kuat seperti Jairo Joaquin Ridwall yang sekarang memperkuat Royal Antwerp, dan juga si Oletin Haromeni. Tentunya kalau mereka juga kalau
kemarin STY sepertinya nggak dipecat, ya tentunya mereka akan masih menahan ya proses naturalisasi untuk mereka, dan kita butuh mereka. Dengan kondisi yang saat ini memang realistisnya kita butuh mereka, dan memang ini kode. Dan yang paling yang lebih mantap lagi adalah Patrick Kluivert gitu kan, sudah kemudian memang memberikan kode ya, one nation one blood katanya. Artinya memang nggak ada lagi klaster-klaster antara pemain lokal ataupun pemain diaspora gitu kan. Satu negara, satu darah, kita akan mensukseskan timnas Garuda. Yang jelas juga Patrick Kluivert memberikan sinyal bahwasanya pemilihan pemain juga berdasarkan pemain yang ratingnya bagus, yang sering dipakai, jam terbangnya tinggi di klubnya masing-masing. Kalau STY ini kan kadang-kadang kan suka-suka dia gitu kan. Artinya memang realistis, dan tampaknya juga pemain-pemain Liga 1 yang kemudian tampilannya bagus, juga pemain-pemain lokal yang main di luar negeri seperti Sadil Ramdhani, harapannya akan ada lagi untuk kemudian main lagi di timnas. Dan saya berharap kemudian Elkan Bagot juga kembali lagi, anak yang hilang balik lagi untuk memperkuat timnas. Juga Eliano Reinders gitu kan. Sepertinya kita memang harus menghargai seorang pelatih yang kita butuh seorang pelatih yang nanti menghargai effort daripada PSSI ya, ketika memproses Eliano Reinders, gimana kemudian prosesnya itu kan melalui DPR, melalui presiden gitu kan, sampai kemudian dinaturalisasi, dan kemudian memang kemudian nggak dipakai di sini gitu kan. Dan tentunya ini akan merusak ya harmonisasi dalam tim, dan itu yang terpenting dalam permainan tim gitu kan. Itu yang terpenting, dan saat ini memang Bapak Erick Thohir memang sudah tepat sekali, luar biasa kemudian untuk kemudian mendatangkan pemain yang nggak ada barrier bahasa ya, dengan pemain-pemain kita yang kebanyakan pemain diaspora, pemain keturunan, dan sepertinya juga mereka sudah mau ada will untuk belajar bahasa Indonesia gitu kan. Oke, itu teman-teman, sekali lagi yang namanya pelatih bisa datang dan pergi, tapi kemudian kalau timnas yang kuat, timnas yang pemainnya berkualitas, timnas yang harmoni, timnas yang kemudian strong kerjanya itu, dan kemudian seorang kepala atau ketua PSSI yang dedikasinya tinggi untuk bangsa dan negara ini, khususnya timnas Indonesia, itu susah kita dapetin. Kita udah lihat banyak kemudian ketua-ketua PSSI sebelumnya, dan saat ini puncaknya keemasannya timnas kita lah di eranya Bapak Erick Thohir. Nah, itu lagi-lagi teman-teman, jangan hiraukan kemudian hoak-hoak yang kemudian berusaha menjatuhkan PSSI, berusaha menjatuhkan Bapak Erick Thohir. Apapun itu, saat ini STY sudah pergi, harapan kita tertumpu pada Patrick Kluivert dan seluruh staf pelatihan dan seluruh punggawa timnas kita. Oke, itu teman-teman, akhir kata salam seduluran, dan semoga harapan kita timnas kita lolos ke Piala Dunia 2026. Salam sepak bola.